Wow. Masih bulan depan detik ya. pagi ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena Bener. begitu disajikan langsung trailernya yang buat aku pribadi. Ih ngeri banget lagi. Betul, Takut yang lagi. adegan sholat, aduh gue paling gak bisa banget sih. Karena kayak Relate. karena sering kali kan kayak apalagi kalau sholat malam gitu kan ya. Cuma ya ini patut jadinya bikin penasaran karena kayak abis itu kita mesti ngapain jadinya Iya, kan. iya, Kalau iya. kayak kita lagi berdoa aja tuh kayak didatengin ya Allah. Aku juga jadi Boleh takut, nggak? tiap kali ngeliat kayak gitu jadi takut kayak, aduh kalau misalnya gue sholat tahajud gimana ya. Tapi terus gue inget, gue gak pernah sholat tahajud. Jadi akhirnya lebih takut lagi, gak boleh karena harus sholat tahajud gitu kan. Astagfirullah. Gak jadi tuh minta tobat tuh gak jadi ya. Gak jadi ya benar-benar mohon izin ya. Tapi hari ini memang sangat spesial sekali karena plot twist ini, plot twist. fokusnya ke situ. Nah teman-teman kita bukan diajakin dia jadi sholat ya. Bukan. Iya. Pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi aja. Tapi maksudnya emang suka gitu ya kalau lagi sholat karena mungkin iman lo tuh gak yakin ya. Jadi Iya. lo malah takut sama yang sebelah-sebelah gitu. Tadi dulu ini ada suara siapa sih kan? belum Gak ada siapa-siapa. Iya, udah ada suaranya. Tapi kalau dari suaranya aja kita udah tahu ya siapa ya. Iya benar-benar. Apalagi kalau yang cewek sih gue sangat sering mendengar sih. Aku dua-duanya menurut aku favorit aku juga. Jadi kayak kalau mau disebutin namanya apa masih perlu? Tidak perlu ya, mereka sangat terkenal soalnya. Siapa sih kalau gitu langsung di-spill aja yuk. Langsung aja langsung ya. Langsung aja. Baiklah guys, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Godaan Setan yang Terkutuk ya. Kisah nyata yang mengguncang jiwa. Dan hari ini sudah hadir bersama kita ada Kak Poppy Sofia. Yang memerankan sebagai Ibu Sri, betul ya? Betul banget. Halo. Ya ampun beda banget ya lihat tuh. Iya, sorry. Kalau ini kan ibu-ibu gaul. Apakah perlu dihijabin dulu nih biar kita akan mengingat kembali di trailer tersebut? Boleh, tapi nanti tonton aja. Ya, dan dilihat kan hijabnya juga syar'i ya. Bener, Masya Allah banget. Iya Betul. beda banget ya. Iya, iya beda banget lah. Nah itu kan maksudnya kayak itu surprise-nya di situ karena ini 180 derajat banget sama karakter aku dan ini peran pertama yang aku perankan maksudnya kayak berhijab gitu. Oh iya sih, iya. Tampil berbeda banget ya. Beda, pasti kaget. Poppy bisa juga gitu. Ini salah gitu. Nama juga bisa lah. Tinggal pakai kerudung ya. Tapi disitulah menunjukkan bahwa beliau adalah aktris yang baik karena Iya. bisa memerankan berbagai macam karakter. Terima kasih. Beneran kan baru main film pakai hijab di sini? Iya, Oh, betul. wow. Ya mungkin untuk FTV kayak dulu-dulu pernah gitu, tapi kayak film. untuk kayak film di sini perdana. Keren. Makanya harus nonton ya. Nantikan Poppy Bener. Novia. Dan Tapi dari Mas Doni gak pakai hijab. Enggak ada. itu lebih aneh lagi kalau tiba-tiba dia dihijabin. Bercanda ya, Mas? Disitulah horornya kan kalau misalnya dihijabin. Horor mau. Dan di sebelah sini juga sudah bergabung sama kita. Banyak lagi gue pakai hijab. Gak usah, Mas jangan dong. Jangan takut nanti nyaman. Ya, jangan coba-coba. Bukan, masalah kamu akan merusak banyaknya orang yang berpikiran kamu tuh kayak gagah banget ya. Action banget Action anaknya. banget tiba-tiba. Ya, jangan ya. Dari sisi sebelah kiri dari saya sudah bergabung sama kita Mas Doni Alamsyah memerankan Halo. sebagai Ustadz Yeay. Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dari ngedengar tokohnya Mas Doni jadi Ustadz, tadi ngelihat juga trailernya gitu ya, Kak Poppy dikerudungin gitu ya. Ini kayaknya film-film hantu yang berkaitan dengan religi sepertinya ya. Iya, Oh. memang seperti itu. Ini mungkin boleh ceritain sedikit gak sih? Kurang lebih tuh film yang satu ini menceritakan tentang apa Mas? Oke, film Godaan Setan Terkutuk ini hal yang buat saya tertarik dengan cerita ini adalah tagline-nya. Apa tuh? Tagline-nya iblis ini sebenarnya. Kalau misalkan ingin menghancurkan sebuah keluarga yang takwa, hancurkan dulu ibunya. Duh, Hancurkan dulu ibu. Gini, gue lagi serius. Insya Lihat Allah Mas kalau Doni. ibunya kayak kamu, kayak nyari keluarga yang lain hantunya ya. Insya Allah ini Iya. kayaknya emang agak susah digoyang Ini ya. geng, ini geng. Iya. Ibu Sri kenapa beda banget ya pagi ini ya? Teman-teman Iya. mohon izin ini adalah film horor bukan film komedi ya. Tolong ya. Benar, Benar. Iya, ini Kalau film horor. kalau Ibu Sri Film yang horor. di film mungkin cuma ke minimarket, kalau ini ibunya touring ya. Pakai moge. Pakai moge, betul. Betul. Gagah banget. Jadi sebenarnya kalau mau menghancurkan satu keluarga yang bertakwa itu hancurkan dulu ibunya gitu ya. Hancurkan dulu ibunya, Makanya iya. pada saat itu Kak Poppy memerankan sebagai seorang ibunya. Iya, aku berperan sebagai istri seorang Bapak Ustadz, Bapak Oh, Ustadz jadi suami Rukia, istri. Pak Ahmad, iya betul. Aku dengan Ibu Sri. Ibu Sri ini istri yang sangat kayak legowo banget menerima takdirnya, hormat sama suami, Masya terus Allah. kayak bisa rela melakukan apa aja untuk keluarga gitu. Sampai meninggalkan kehidupan yang nyaman sebelum menikah. Ketika kayak menikah sama Bapak Ahmad, saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk Pak Ahmad. Wah gokil. Wow. Ibu-ibu yang ini ya, yang pokoknya apa-apa izin dulu ke Oh, suami. udah pasti. Ya kan, yang Udah kayak pasti. PRT yang sangat apa namanya,
yang mengedepankan inilah pemimpin keluarganya Betul, gitu ya. betul. Oke, dan udah gitu ngikutin Ustadz. imamnya ibaratnya kan. Betul. Betul. Tadi Ustadznya juga Ustadz Ruqyah ya, spesialis ya. Yes, sebenarnya Ustadz Ahmad ini sebenarnya orang yang memang dikenal suka membantu tetangganya. Jadi nggak cuman ruqyah aja, tapi dia lebih terkenal untuk meruqyah jin-jin yang mengganggu tetangga-tetangganya. Seperti itu. Itu kan menjadi alasan kemudian banyak banget iblis-iblis yang mau gangguin Keluarganya Pak Nah, Ustadz. ada satu sosok iblis yang merasa bahwa Ustadz Ahmad ini adalah musuh bebuyutannya dia. Waduh. Jadi dia ngerasa, oh ini Ustadz Ahmad harus dihancurkan. Tapi nggak mudah menghancurkan Ustadz Ahmad. Karena dia punya ketakwaan yang tinggi, punya keluarga yang saling mendukung, punya istri yang selalu mendoakan dia. Dia itu susah itu iblis untuk masuk dan menghancurkan Ustadz Ahmad. Nah ini sebenarnya statementnya iblis yang tercatat di literatur ya, bahwa untuk menghancurkan sebuah keluarga itu harus lewat pintu ibu. Dan itu yang diceritakan dalam film ini. Merinding. Makanya Iya, yang ini. Soalnya banyak cobaan itu ngerasa ibunya gak sih? Iya, iya, iya. Jadi kehidupan nyata juga gitu. Iya kan? Jadi buat para ibu-ibu itu Iya, berasa bener. banget. Kan calon ibu Kenapa sih gua- takut tuh ya. kan? Kenapa sih gue suka ngerasa lelah banget. Iya. Rasa bersyukurnya kayak gak ada Berkurang. gitu. Ngeluh terus. Ngomel terus. Siapa tahu itu emang kita udah akrab dibisiki gitu. Setan. Dan memang kalau yang saya yakinin adalah happy wife is happy life. Bener, happy Iya, family kan. Happy family ya tentunya. Nah itu makanya iblis itu lihat itu tuh. Dia tahu bahwa untuk menghancurkan Ahmad memang harus lewat ibunya. Karena yang gue yakinin juga bahwa di balik seorang laki-laki yang hebat itu ada sosok perempuan di belakang yang selalu mendukung dan mendoakan dia. Makanya kelemahan Ustadz Ahmad adalah istrinya. Oh. Karena dari istrinya itu bisa bisa menghancurkan secara pelan-pelan Ustadz Ahmad melalui istrinya, melalui anak-anaknya, yang digambarkan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan ya di dalam film Godaan Setan yang Terkutuk ini. Kayak teror ya jatuhnya ya. Karena beberapa Iya. kali kayak digangguin mulu kan. Iya, Satu keluarga ini. Sampai titik darah penghabisan. itu tiga orang penghabisan. Tapi Endingnya ya, scene endingnya tuh, Wah, scene endingnya yang menarik. Atau gue mikirnya jangan-jangan sebenarnya emang setannya doyan nonton film. Jadi tahu Mas Doni aktor action kan. Jadi kayak gue Bertarung gue nih mau gua. mendingan istrinya aja lah Iya, gitu. benar. Istrinya kan minimal cuma touring nih. Ya kan? Masih bisa gue kalau Iya, ini gitu. Gitu. Gua bikin Godaannya sen kiri banyak belok nih, gitu kanan. kan. Enggak. Kalau moge enggak sen kiri belok kanan enggak. Enggak dong, kalau aku Digodain sama pelek baru. Iya, iya. Knalpot baru. Pelek penyok. Aduh kayaknya ada motor baru lagi nih gitu. Gitu. Udah deh biaya sekolah anak nanti dulu Ya gitu. Allah, astagfirullah. Ganti Mau masuk knalpot. sekolah inter gak jadi ya. Karena buat modif motor dulu ini mah ibunya. Lampu sennya keren nih gitu. Pun 10 alias punten ya kalau yang ini. Teman-teman sekali lagi nih film horor. Ayo kita kembali ke film Oh, iya, horor. iya, Oke, iya, iya, iya. iya. Menegangkan. Ada yang menarik nih dari tokohnya yang diperankan sama Kak Doni selaku Pak Ustadz ya. Kan suka ngerukiah. Tapi dirimu ngebayangin gak sih Kak akan jadi Ustadz yang suka ngerukiahin orang? Itu kan satu. Pernah dirukiah gak tapi Kak? Jangan-jangan malah saya yang panas lagi begitu. Begitu baca doanya. I burn myself. Aduh ya Allah, ya Allah panas ya Allah gitu. Saya gak kuat. Itu gimana pendalamannya Kak? Jadi kayak ngebayangin kan orang yang suka ngeliatin kayak ibaratnya orang-orang tanda kutip kesurupan. Karena ada proses mungkin iblisnya mau keluar nih dari jiwa orang-orangnya itu. Ya emang sempat ada kekhawatiran begitu baca doa ruqyah malah panas ke diri sendiri Malah gitu jadi ya. pintu ke kita. Ayo loh. Makanya saya tuh mulai dari baca-baca dulu. Sebenarnya tuh yang iblis ini siapa namanya sih gitu. Tugasnya apa sih? Dia ngapain sih gitu masuk ke dalam tubuh manusia, gangguin manusia gitu. Dan akhirnya saya ngebaca bahwa ternyata iblis itu punya pasukan ya gitu. Pasukannya ternyata ada banyak ya gitu. Ada pasukan dasim. Nah, pasukan yang mengganggu kehidupan rumah tangga biasanya disebut pasukan dasim. Dan pasukan dasim itu memang tugasnya adalah untuk mengganggu hubungan suami istri. Ya ampun spesifik ya job Iya, Spesifik desk-nya. ada Iya, bener job desk-nya loh. gitu. Iya takutnya. Ini riset saya ya karena Iya. untuk jadi ustadz ruqyah kan saya mikirnya Kenal gitu. harus tahu knowledge-nya nih. Siapa yang diusir, berhadapan sama siapa, namanya siapa dan segala macam gitu. Apa tadi pasukan apa namanya? Dasim. Dasim. Hati-hati kalau ketemu sama Iya. orang yang namanya Dasim. Gak usah temenan ya. Kalau ada temen namanya Nggak, aku Dasim. bercanda. Anak setan gitu. Gak dulu. Iya bener. Berantem nantinya. Setan rumah tangga lagi. Iya, khusus ya spesifik. Dia Itu- dari pelakor kayaknya ya. Emang Oh itu. Iya ternyata bener, itu kamu pasukan- kesurupan setan Dasim. pasukan elitnya iblis ternyata. Pasukan elit. Itu adalah pasukan yang paling Jago paling
paling jago dan paling dihargai sama iblis pasukan Dasim ini. Wah. Oke. Ya ada lagi namanya pasukan Orange. Sabar namanya. Orange mah buat Pasukan sakit. Sabar. Takutnya bersih-bersih kalau pasukan oren. Iya. Ya pokoknya ada banyak lah gitu. Saya kan harus riset ya. Ini jadi Ustadz Rukyah harus pelajarin apa ya gitu kan. Selain baca-bacaannya juga yang agak ngejelimet dan segala macam dan panjang-panjang gitu. Sedangkan kita makan hafalnya bismika ya aja. Iya. Sama ayat Allahumma- kursi kan itu Iya, takut ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Beda adzabannar ya. makan, benar. Sama makan suku, Iya, udah itu benar. aja kalau kita kan ya. Nah emang persiapannya emang lumayan lah gitu. Saya pelajarin soal pasukan-pasukan iblis lah, ada Miftah lah, ada Dasim lah, ada Sabar lah dan segala macam. Ada banyak gitu. Dalam banget risetnya ya. Ya memang film ini pun juga punya tema yang serius menurut saya gitu. oke. Temanya bahwa untuk bisa menghancurkan sebuah keluarga, incar ibunya Iya. gitu. Dan cara-caranya pun juga dijelaskan dengan apik ya di film ini. Cara-caranya bahwa ya tadi disebutin sama Poppy kan. Kalau misalkan mau hancuran ibu, hilangkan dulu apa namanya Rasa bersyukurnya tuh rasa bersyukur lama-lama dihilangin. bergeser. Udah nggak bersyukur lagi, punya keluarga yang baik gitu kan, punya suami yang baik. Lama-lama jadi kayak lelahnya tuh beneran ditingkatin banget. Terus kayak ujung-ujungnya kayak ngerasa aduh nggak ada jalan keluar gitu. Sampai-sampai kayak ya itu mulai iblis masuk. Aduh ini sepertinya jadi ini ya target marketnya juga adalah aku ya yang baru-baru berumah tangga gitu. Jadi kayak biar belajar juga gitu. bener sih. Masya Allah sih ya gak sekedar horor aja gitu. Tapi buat dirimu susah gak sih Iya. memeranin karakternya? Karena kan kita kenal dirimu dari dulu tuh. Ibu. Sedangkan ini ibu yang demure gitu kan. Sorry bahkan dari dulu sebelum Ini jadi seorang ibu ya. ibu metal ya, Iya. ibu metal ini. Dulu jadi anak asik banget. Tiba-tiba sekarang jadi ibu yang punten ya maaf ya. Iya, Tapi aku iya. nontonnya kayak beneran kayak gue ngerasa lu cocok banget lagi. Kayak pakai kayak gitu berasa beneran yang ibu-ibu baik hati. Iya, Masya Allah bener, tabarakallah gitu kan. Iya, soalnya kan memang untuk menuju ke peran Ibu Sri sendiri kan kita ada proses ya reading dulu gitu kan. Terus maksudnya kayak blending sama anak-anak, sama suami juga. Dari gestur, dari perasaan, dari apa yang kita lihat, dari cara kita melihat, dari cara kita berbicara itu juga kan pasti akan mempengaruhi gitu kan suasananya gitu. Jadi kalau dibilang gimana gitu kan, ya karena aku menjalaninya seperti itu dan sangat dapat teman-teman acting yang sangat luar biasa, mereka kooperatif banget dan kita ngeblendnya gampang banget, jadinya kayak ketemu Mas Doni udah langsung kayak kita ikrip banget Mas sampai tukar-tukeran jokes bapak-bapak gitu ya. Dan abis-abis Kalau di ya. luar syuting gitu ya. Tapi di sisi lain maksudnya kayak Mas Doni memberikan space ke aku dan mempermudah aku untuk menjadi kayak the real Ibu Sri kayak gitu. Terus anak-anak juga kita juga ini banget ya. Jadi kayak welcome banget, semuanya terbuka, jadinya alhamdulillah mudah. Itu di hari pertama ya. Di hari kedua ya. Begitu kita reading, tiba-tiba mereka semua udah pakai hijab gitu. Udah pakai Tapi hijab. walaupun bajunya segini gitu. Tangan pendek gini ya. Kita kan datang reading kan kadang pakai baju pendek gitu. Tapi dia udah pakai kerudungin. hijab. Tapi mereka inisiatif gitu. Belajar, Oke ini kan orang-orang mendalami, karakter-karakternya pakai pakai sendiri. hijab kan. Ayo kita pakai hijab yuk. Kita biar bisa masuk ke dalam karakter. Ini kan inisiatif yang Luar saya biasa, ngelihatnya ini luar iya. biasa ya gitu. Bisa ngedalamin karakternya, mencoba untuk dekat sama karakternya. Saya pun juga jadi semangat yang ngelihat mereka gitu. Dan dua anak ini si Fauzia dan Azela ini mereka pun juga saling menguatkan ke ibunya. Saya ngelihat mereka manja ke Poppy gitu. Ini keren banget ya gitu. Mereka ini dalam menghidupkan karakternya, mengejar karakternya, terus juga mengisi karakternya. Ini benar-benar saya pun juga jadi oke, kalau gitu gue coba masuk deh gitu. Gue masuk sebagai apa ya di sini ya? Gue bisa support apa ya mereka ya seperti itu. Setelah kerja sama timnya langsung kebentuk ya. Iya. Abis itu satu keluarga ceritanya Rukiah dulu gak bareng-bareng. Di kenyataan. Takut ya Kak? Tapi yang jelas sih waktu misalkan Mas Doni mau masuk satu adegan yang memang harus baca yang Doa-doa Ruqyah. doa Ruqyah, aku jauh-jauh sih. Oh, Kenapa coba? Gitu. Ya kan, keluar gitu. iya Kak, soalnya dulu pernah ada cerita yang di Rukiah gitu ya, private gitu. Temennya yang di depan yang nunggunya yang teriak-teriaknya. Oh, gitu. Gitu. Kan, Bener. makanya gue jauh-jauh Mas Doni. Takutnya buat syuting taunya ada yang reaksi ya di situ. Lo gitu. Tapi takut gak sih sama proses syutingnya? Gak Iya. tau ya, karena menurut aku pribadi, aku ngebayangin aja. Kayak ini orang-orang berani banget ya gitu.
Jujur kalau untuk proses syutingnya memang kita syutingnya di satu tempat di Padalarang ya, ada perkampungan gitu. Suasananya juga kayak masih asri, kayak gimana suasana kampung seru gitu ya Iya. kan. Kadang kalau udah maghrib turun kabut kayak gitu. Dingin lagi ya di KBB Terus berarti kan. rumah kita juga rumah-rumahnya yang kayak Rumah Belanda. rumah Belanda Aduh, yang iya. zaman baheula gitu. Iya itu tuh kelihatan jendelanya tadi. Tapi di Pintunya. sisi lain kalau dibilang serem nggak? Ya karena apa ya, ada sedikit suasana seram yang dibangun gitu. Tapi di sisi lain kita masih berusaha untuk yang kayak udah biasa aja gitu. Emang sebenarnya kalau misalkan kita lihat suasananya memang menyeramkan ya. Habis maghrib itu kabut turun. Iya, suka Itu kabut jauh, jalanan tuh cuma searah. Kok gua ngerasanya indah sih, nggak seram ya? Dan buntu ya gitu. Ada Kalau di jalanan. Jakarta jarang ya Kak. Itu sebenarnya suasana seperti itu. Cuman karena kegiatan kita, kebersamaan kita, apalagi Poppy ya. Poppy tuh suka banget ngeluarin jokesnya babak-babak tuh. Habis maghrib tuh. Nggak nyangka. Dan semuanya ketularan. Satu kru jadi Sampai Pak Ustadz Jadi, kita, sampai Ustadz. dari Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Rukia yang mendampingi kita selama syuting, dia setiap ketemu lagi dia, nih gue punya jokes bapak-bapak Ya baru. Jadi sebenarnya dalam satu tim ini proses syuting di belakangnya dirimu setannya kan? Ternyata ibunya adalah setannya. Benar-benar. Makanya rusak dulu ibunya. Beneran ya di sini ibunya. Ibunya ini suasananya kayak begini ibunya selama nggak syuting rusak. gitu, menyenangkan. Ibunya Ada jokesnya, Iya. ada nyegat tukang somai, nyegat Oh tukang iya bakso benar, dan segala jajan macam banget kayak di Bandung kan ya. Sebenarnya suasananya Padalarang. mencekam sebenarnya. Cuman karena orang-orangnya Menyenangkan. fun, krunya fun, semuanya jadi oke, kita bisa ngelupain suasana yang menyeramkan di sana ya, seperti itu. Oke, Kak Doni tadi ini dong cerita ada Ustadz katanya itu di train apa aja, tanda kutip ya di train maksudnya sama Ustadznya diajarin apa aja gitu, ada atau ada kayak ibaratnya dipagerin dulu nggak bahkan kayak gitu, Iya. karena kan ini mau babacaan ya nanti tiba-tiba ada yang kepanggil beneran gitu, takut. Nah, kalau soal pagar-pagaran sih urusan dia aja ya. Gitu. Kita mau Kita pura-pura nggak tahu ngerti aja ya. Kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Biar nggak kebawa sama ininya dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia rasain gitu. Emang diisi dengan Ustadz Fatah ini emang isi dengan knowledge yang banyak banget tentang rahasia alam gaib lah, tentang rahasia Allah, ngisi. Misalkan kata ada dia ngasih tahu rahasia tentang Bismillah gitu. Bismillah itu sebenarnya adalah mandat tertinggi dari Allah kepada manusia untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari setiap ciptaannya dengan mengucapkan kata Bismillah. Itu kan, nah sebenarnya ceritanya panjang tuh. Dia tuh ceritanya tuh hampir 2 jam menceritakan tentang Bismillah doang. Bismillah doang itu. Secretnya rahasia-rahasianya. Itu baru Bismillah. Belum lagi doa-doanya. Doa masuk masjid, doa masuk rumah. Bagaimana cara iblis itu bekerja, bagaimana jin itu bekerja. Bagaimana jin di dalam tubuh manusia itu sebenarnya banyak banget yang dikasih ke saya gitu. Nah itu sebenarnya menguatkan karakter saya juga gitu dalam ternyata ini ya sudut pandangnya si Ustadz Ustadz Ahmad tuh ya. gitu. Ini apa yang Oke. dia lihat ya. Ini apa yang harus dia lakuin ya. Itu semuanya dicekokin gitu sama si Ustadz Ahmad ini. Kak Poppy ada didikte juga nggak kayak kamu sebagai istri yang baik tuh harus kayak gini, kayak gitu-gitu? Enggak sih, aku didikte sama Pak Ahmad bukan Pak Ahmad. Pak Ustadz ya. Ya sama Pak Ustadz sih lebih kayak jokes-jokes aja Oh sih. jadi dia mah nggak ada. Enggak Iya, ada. kalau- Toleran kan. Kalau di depan orang dia begitu. Di depan anak-anak, di depan anak-anak. kru gitu Kalau semuanya seru. tapi kalau berdua jadinya kok serius banget ya Iya, gitu. serius gitu. gitu. Ya nggak selalu serius sih, Iya, iya, banyak iya. bercandanya juga Tapi gitu. justru menyenangkan kayak gitu kan. Karena Iya. ya maksudnya sosok Ustadz ini juga kemudian jadi menarik. Karena ya kalau lagi ngeblending ngobrol sih biasa aja. Biasa Tapi aja, kalau ya. emang lagi ngobrol berdua di talk ya akan masukin ilmu-ilmu yang menarik. Iya. Yang berguna betul. buat filmnya. Kalau lagi ngobrol ya udah kayak layaknya anak tongkrongan aja gitu ya. Iya, Ustadz ini betul. juga ya. Atau gue rasa gara-gara dia sih. Iya, ini kayaknya yang bawa Kak Poppy sih. Sumpah iya. Rusak dulu ibunya. Iya. Ya gitulah ya. Iya paling ya. Ada aja. Tapi aku cukup menarik ya kalau misalnya ngomongin tentang film setan. Di zaman sekarang kan lagi naik daun banget. Film setan udah di mana-mana, film horor gitu Iya, ya. Semuanya betul, angkat film betul. horor karena mungkin ketertarikan kita tuh sekarang udah ke arah sana. Untuk film yang satu ini sendiri, apa yang kemudian membuat film ini berbeda dibanding film horor lainnya? Gimana Mas Doni? Ada Kak Poppy kan di situ kan. Iya, Ada iya. dirimu aja udah spesial kan. Kalau aku Aku dikerudungin udah spesial kata dia. sebenarnya kan memang aku pernah sekali tuh main film horor ya, sebenarnya kayak film pendek juga pernah gitu ya. Tetapi untuk main film horor di sini lagi, kenapa aku pengen banget untuk main di sini, kayak switch karakternya tuh beda banget berasa gitu kan. Terus di sisi lain film Godaan Setan yang Terkutuk ini memang sebenarnya relate sama kehidupan kita, maksudnya dekat dengan kehidupan kita. Apalagi kayak
misalkan gini, kadang-kadang kita sebagai seorang ibu nih, kenapa aku bilang relate? Aku balik lagi ke diri aku sendiri. Aku adalah seorang ibu yang kadang-kadang ngerasa, kok gue capek banget sih untuk menjadi seorang ibu? Kok gue merasa kayak Bebannya di gue semua. beban di gue, rasa syukur udah mulai kayak hilang kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan kita pribadi ngerasa ini cuma kayak sebatas keluhan-keluhan. Tapi di sisi lain, ternyata ini tuh godaan-godaan setan atau bisikan-bisikan iblis tuh udah mulai masuk ke diri kita. Nah, sebenarnya sih kalau untuk di film ini, kalau untuk ingin menghancurkan sebuah keluarga, hancurkan dulu ibunya. Itu tuh sebenarnya pesannya udah kayak pas banget. Jadi itu adalah message yang pengen kita sampaikan ke penonton. Sesimpel itu sih. Jadi kalau ingin menjaga keluarga, jaga dulu ibunya. Bahagiakan dulu ya ibunya. Happy wife, Jadi happy kalau life. ibunya mau beli tas tuh langsung gak usah banyak mikir kan ya. Jangan, kalau beli tas besok-besoknya anak gak sekolah jangan. Oh jangan juga ya, kalau motor gak apa-apa ya Kak. Oke. Ini kalau dari saya waktu ngebaca skripnya, gitu, ngebaca skripnya dan saya ngebayangin kejadian di film seperti apa, nanti di bioskop seperti apa, penonton-nonton seperti apa gitu. Dan setelah ngeliatin proses syutingnya pun juga, yang beda dari film ini adalah justru nanti pada saat penonton keluar dari bioskop gitu, dan mereka ngerasa kisah ini relate dengan hidup mereka, mereka akan berpikir mungkin bisa jadi ini bisa terjadi di rumah gue ya. Iya, it Gitu. could be us gitu ya, yang It could kayak be us, ya. digangguin ibunya Iya. gitu. Atau enggak sesimpel kalau misalnya tiba-tiba ada hal kecil yang bikin berantem, kita jadi sadar bahwa Bisa bisa setan jadi berantem nih. ini gara-gara setan aja. Bener. Sebenarnya ada gangguan setan yang bikin kita jadi berantem, nggak Bener. ada keinginan untuk berantem sebenarnya. Bener, Jadi Kak. peredam emosi juga. Iya. Justru lebih mengerikan kan kalau misalkan itu bisa kengerian itu dibawa pulang setelah nonton film ini. Tapi sebenarnya juga film ini nggak cuma sekedar menakut-nakuti penonton ya gitu. Emang efek sosok menyeramkannya dari Poppy, dari teman-teman yang memerankan sosok mengerikan ini, itu memang kuat dan dahsyat gitu menurut saya gitu. Terima kasih Mas Doni. Tapi di sini juga ada message, ada statement, ada cerita, ada drama, ada kisah ibu sama istri sama suami, anak-anak dengan adik dengan kakak, ibu dengan anak-anaknya. Ini dramanya kuat, dramanya manis, dramanya kayak film ini sengaja dibuat kayak dramanya kuat di depan, manis di depan. Di endingnya mereka semua dihancurkan. Sama setan ya. Jadi kayak nyesek gitu. Iya, benar-benar. Itu apa ya? Menurut saya itu nikmatnya nonton film kan. Nonton sebuah film ada emosi yang naik, yang turun, yang sedih, yang sampai yang endingnya bisa dibawa pulang. Dan ini jadi pelajaran juga untuk setiap keluarga bercermin gitu ya. Mungkin tadi kayak perannya ibu jadi ngerasa oke, gue berarti harus pinter-pinter jaga diri nih. Jangan kayak ada keluhan dikit tuh kayak gue jadi marah-marah ke suami. Sosial media ke apalagi anak. kayak kode-kode gitu ya. Iya kan? Ada kode-kode gitu ya. Ada yang misalkan kode ke suami tapi kodenya di sosial media. Iya. Itu juga kan ada. Upload story. Maksudnya kayak gue bete banget sama suami gue gini-gini biar Godaan suami gue setan yang lihat terkutuk gitu. Nah itu tuh hal simple yang ternyata kita harus berkaca diri. Oh ternyata itu tuh nggak bagus ya. Ternyata itu tuh nggak pas ya untuk dilakukan seorang ibu. Betul. Gitu. Aib kan ya namanya, makanya aib keluarga. Iya. Ngeri banget. Orang zaman sekarang tuh biasa gitu, ibu-ibu tuh bermasalah sama tetangga-tetangganya. Nah, dia tuh lupa bahwa ya suaminya juga ada di situ, anak-anaknya ada di situ. Jadi mereka juga berperan penting ketika ibunya ngelakuin ya hal-hal negatif gitu ya, mereka juga kena imbasnya sebenarnya. Pasti, Betul, iya betul. betul. Ini juga ada yang menarik nih, mungkin balik lagi ke proses pembuatannya ya. Ini kan sutradara Mas Fahmi tuh katanya baru debut ya gitu. Debut, Gimana ya. sih ceritanya kayak kerja sama dia, gimana juga mungkin ada experience yang menarik juga kah? Sebenarnya proses pembuatan Godaan Setan Terkutuk ini memang ada beberapa proses naik turunnya gitu. Sutradara awalnya bukannya Bang Fahmi sebenarnya, adalah sutradara yang memang disiapkan untuk film ini. Oke. Tapi akhirnya mundur karena beberapa hal. Tapi karena dedikasi dari para kru, dari Bang Fahmi itu sebenarnya DOP dia. Oh. Gitu. Ada ada teman-teman yang lain. Mereka tetap komit dengan cerita ini karena mereka suka dengan ceritanya, suka dengan message-nya dan suka dengan segala macam proses yang udah mereka laluin. Sampai akhirnya ditunjuklah Bang Fahmi itu sebagai sutradara. Bang Fahmi pun juga oke, tapi tolongin gua ya gitu. Tapi itu yang menjadi menarik dari proses pembuatan ini. Iya, Karena iya, Bang iya. Fahmi juga mengikut sertakan pemain dalam menguatkan karakter. Dia ngasih statement ke kita, cara ngedirect pun juga
enak banget buat kita untuk ngejalaninnya gitu. Betul. Dan dia ada satu momen dia ngedirect, ada satu momen lagi dia ngoperasin kamera. Iya. Jadi tetap jadi DOP juga. Tetap jadi DOP juga dia. Kebayang gak sih? Maksudnya kan dengan teknik dia kan udah kayak ya namanya seorang DOP kan pasti teknik-teknik pengambilan gambarnya kan luar biasa. Terus di sisi lain dia harus kayak ngedirect kita juga untuk sebagai sutradara muncrat tuh kan. Kayak gitu. Semangat. Jadi kayak luar biasa sih itu Mas Fahmi. Iya. Tapi terus tadi ngelihat apa namanya si Pengambilan color gambar. gradingnya, aku tuh I like banget ya, suka banget aku. Ya mungkin karena Pikiran color grading. mungkin karena matanya DOP kali ya. Nah, itu dia, itu Iya. tuh. Soalnya mata DOP harusnya lebih jelas, lebih detail banget ngeliat hal Iya. kecil kan. Dan dia visualnya. punya teknik yang saya ngelihatnya ini baru pertama kali nih, ini dia menggunakan alat jadi ada beberapa alat yang dikanibalin dan itu jadinya gambarnya jadi Scene menuju terakhir itu tuh. lebih Apa, lebih dramatis. dramatisir. Lebih dramatis dengan peralatan yang dia yang di combine. Kamera tuh bisa bergerak secara bebas, floating tapi rasanya tuh kengeriannya dibangun pelan-pelan seperti itu. Sumpah jadi makin penasaran lagi. Iya. Kesel banget. Harus Mohon maaf, nonton. masih lama 15 Oh menit. iya, Mohon maaf nih. tapi gak apa-apa. Dua minggu lagi. Wajib nunggu dong. Oh iya benar. Worth to wait ya. Oh, deket ulang tahunnya Aryo, jadi bisa ya celebrate dengan menonton Nah, ini. betul. Deket banget lagi. Godaan setan yang terkutuk ya. Perayaan nonton film horor ya. Benar. Oke, jadi proses syutingnya sendiri kita mau ngomongin cerita dari awalnya. Berapa lama untuk syuting filmnya? Hampir 3 minggu ya Pop ya? Iya 2 minggu lumayan lebih lama kayak ya. 2 minggu lebih hampir 3 mingguan ya. Syutingnya. Kalian tuh di rumah itu terus ya, berarti gak kemana-mana. Makanya tadi Besti dengan tukang cuangki, tukang apa itu kan katanya. Sebenarnya ada kayak scene-scene yang lain yang untuk kayak di sekolah, Di kayak sekolah, gitu-gitu. ya. Terus tapi kita kebanyakan di Rumah itu. 95% lah Iya, di rumah. di lokasi itu. Cukup cepet Karena ya. kan rumahnya ada di situ. Nanti misalkan tempat apa namanya Beribadahnya. tempat ibadahnya ada di situ. Jadi kayak satu kompleks sebenarnya. Bangunan Belanda satu komplek dan ada banyak rumah-rumah dan ada banyak spot di situ. Jadi nggak kemana-mana kita di situ. Bisa Besti sama tukang cuan. Iya, tapi tiap sore. 1 bulan tuh. Dia tukang cuangkinya pas datang sore tuh kayak mual gitu, kayak beli dong gitu. Saya dengar sekarang tukang cuankinya sampai bangun rumah kan. Hasil yang dibeliin sama kalian. Tapi beneran kan nggak ada kayak hawa-hawa gimana gitu, since itu juga kan rumah Belanda ya gitu. Apa karena udah dijagain ustadznya, nggak ada kayak tiba-tiba ada yang nggak diajak tiba-tiba ikut gitu-gitu. Kejadian yang- Apalagi kan film horor beneran. Poppy biasanya nih ya, ada ceritanya Aku biasanya. mah kalau pas syuting alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau menuju Udahnya. pas waktu kayak persiapan bukan persiapan sih, di luar lokasi syuting ada. Jadi Di luar? sebenarnya kan gue agak-agak cuma tatuan doang, tapi gue agak-agak takutan gitu kan. Wajar dong kan Tatuan manusia dan ya. rambut dua hal yang berbeda ya. Jadi kayak pas waktu kita nginep, jadi kita tuh dikumpulin di satu tempat penginapan, kayak modelnya tuh kayak tempat pelatihan gitu lah ya, yang jarang banget diisi sama orang gitu kan. Jadi pas waktu ada syuting aja, jadi kita nginep di situ semua. Nah, karena aku datangnya di hari kedua, jadi hari pertama Mas Doni sama Azela sama Alin udah syuting duluan. Jadi aku ditempatkan di kamar yang paling ujung. Yang dimana di depan kamarku itu tuh ada satu pohon beringin yang gede banget. Yang gede, yang kayak nggak bisa dipeluk berdua gitu, Iya, emang iya, gede paham. banget dengan akar-akar yang menggelantung gitu. Kalau ada Tarzan dia bisa gelantungan. Terus ada momen aku tuh sampai bawa bed cover sendiri, bantal. Nah itu kan menandakan aku tuh harus yang kayak siap-siap supaya lebih nyaman, lebih gampang tidur. Ada momen aku nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Wah, celingak-celingak ini kenapa ya? Aduh, nggak tenang, nggak nyaman gitu. Akhirnya aku chat di grup, kan kita ada grup. Ada yang masih bangun nggak? Terus Alin Azel nyaut, Kak aku masih bangun, kenapa? Aku mau ke sana, aku bilang gitu. Sedangkan kamar aku di ujung, Azela tuh juga di ujung. Jadi kamar kita tuh mengapit cowok-cowok yang di tengahnya, kenapa harus cewek-cewek gitu? Itu pertanyaan yang bagus Iya, ya. pemilihan kamar kenapa cewek-cewek taruh di pojok? Kapain? Terus ada momen aku tuh yang kayak keluar, bodo amat, gue tinggalin tas aja dulu semuanya. Jadi gue cuma bawa bantal, bed cover, udah gue peluk, terus gue gak mau ngeliat kanan kiri. Yang penting gue gak kesandung, lurus aja ke depan. Gue tiba-tiba lari, terus gue tiba-tiba langsung ketawa Azela, bangun. Tata, dirimu pagi-pagi bangun-bangun, Tata tidurnya di beringin, enggak ada. Enggak Enggak, coy, enggak. di rumah pohon. Enggak Tata di mana Tarzan? Gitu sih, aku mah cuma kayak kejadian ketakutan karena kepala aku aja. Iya. Tapi besoknya kan asistenmu tukeran kamar sama aku ya Mas.
dia juga gak bisa tidur, dia juga merasa kayak Tuh kan. ada suasana itunya. kamar itu tuh ya, Iya, tandain. padahal kan gue udah cukup metal kayak bestie nih gue kan gak usah diganggu gitu kan. Enggak juga. Enggak juga gitu. Dari tato-tato Nggak itu jamin. aku cukup disakiti, jangan ditakuti. Ih suka Quotesnya deh. keren ya. Suka deh. Quotesnya keren. Jangan sakiti. Aku jarum takut tapi mohon kalau makhluk gaib mah aku juga Punten ngacir. ya dulu ya. Oh, Putar punten gak balik. dulu ya. Punten temanku aja yang jagoan. Ini aja. So gimana nih Kak sampai 15 Mei berarti kita nanti bisa langsung saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kita ya. Ya, 15 Mei 2025 saksikan di bioskop Godaan Setan yang Terkutuk. Oke. Yes. Kenapa kita harus nonton Nonton. film yang satu ini? Silakan Mas Doni. Karena sebagai film horor ini menegangkan, nggak cuma sekedar film horor doang. Yang tadi saya bilang ini ada semacam psychologic horor juga. Ada sesuatu yang kengerian yang dibawa pulang ke rumah. Ini juga sebagai sebagai film yang mengangkat drama antara suami istri, ibu ke anak dan anak ke orang tua itu juga kuat. Jadi saya ngerasa ini satu paket lengkap ya gitu. Datang ke bioskop, nikmatin dramanya, nikmatin horornya, membawa kengeriannya, ada sesuatu yang dibawa gitu. Ada message yang dibawa ke rumah gitu. Dan ini memang menurut saya ini ada sebuah tontonan, sebuah film yang menarik yang bisa ditonton di bioskop nanti. Itu dia, oleh-olehnya banyak ya Detikers ya. Dari Kak Popi nih, kenapa kita harus nonton Godaan Setan yang Terkutuk? Kalau dari aku pribadi, kenapa kita harus nonton film Godaan Setan yang Terkutuk? Karena film ini tuh menurut aku tuh relate sama kehidupan kita, dekat banget. Apalagi kayak ini tuh yang diganggu kehidupan keluarga seorang Ustadz Ruqyah yang dimana keluarganya tuh emang kita dekat banget dengan Tuhan. Segitu aja bisa diganggu. Gimana kita yang sholatnya cuma Idul Fitri doang gitu. bener banget. Udah Kenapa gitu ngeliatnya mens ke gue? lagi. Ya kan? Iya, Kok bisa pokoknya tahu? film ini tuh kayak cocok banget untuk berkaca diri gitu loh. Tertampar Jadi loh. ya seperti itu sih. Jadi pokoknya harus nonton di bioskop. Siapa tahu banyak pelajaran agamanya juga tadi kan Betul. ya, terutama buat umat muslimnya tuh bener banget ketampar ya. Nah, Sholat makasih. Idul Fitri dong. Makasih. Udah gitu kalau aku pas Idul Fitri mens lagi, jadi kayak gimana dong ya. Kayak, Jujur, aku ngamen juga ketiduran ya. Jadi tetap aja ujungnya gak sholat ya. Ya Allah, Karena takbirannya sampai jam 3. Iya bener, makasih ya dibantuin ya. Tapi anyway, so buat teman-teman semua Detikers, jangan lupa tayangnya tanggal 15 Mei 2025 di bioskop kesayangan Anda. Silahkan ditonton ya, Godaan Setan yang Terkutuk. Tuh biasanya buat aku pribadi, aku sangat senang banget ngobrol sama mereka. Dan kalau misalnya di belakang layarnya aja, interaksinya sangat menarik ini. Aku tuh jadi makin penasaran ketika nanti di filmnya bakal kayak gimana. Betul. Karena ketika jadi bentuk yang berbeda tuh bakal lebih ada menarik-menariknya gitu ya. betul gitu, bayangin aja biasanya filmnya kan aksi terus ya, tiba-tiba jadi ustadz. Asli, gue penasaran sih. Itu lo bayangin tuh satu, ini juga ya kebetulan ya, kan sebagai ibu-ibu gaul yang satu ini tiba-tiba tadi tuh kayaknya ukti banget gitu, bener. terus kayaknya taat gitu, nggak jauh dari touring gitu ya. Iya. Tiba-tiba kan Kayak naik motor gitu. metik juga gak mungkin. Iya, ya. yang kan jatuh Ibu-ibu baik gitu. hati Naik motor Bonceng metik duduk juga. miring. Iya, bener. Kan kalau ini bawa sendiri mau gayanya. Nah itu tuh bayangin. bayangin, itu bayangin Detikers. Ya. Kayak kalau ngerem dikit, astagfirullahaladzim. Gitu kayaknya. Tapi aslinya beda jauh ya. Beda Beda. banget ini 180 derajat. 180 derajat, Oh. gitu dia. Jadi Menarik kan? ditonton lah ya, silahkan. Anyway, kita tuh punya tagline sebelum kita closing. Apa tuh? Tagline-nya simple banget. Betul. Tapi mungkin buat Mas Doni akan, ya elah gue disuruh kayak gini lagi. Mohon izin. Tenang, dia velocity aja mau. Demi apa? Kita pas promo kemarin ikutan nggak? Enggak, Mas Enggak. Doni enggak. Belum, Cuma belum ikut konten gua. yang berbeda. Kaget, Konten yang kaget berbeda. Mas Ada Doni konten Velocity? TikTok ada kan kemarin kan? Tapi gue pelajarin sih Velocity. Iya. Beatnya ya. Iya, ada Harus beatnya. tag, duk tag di Allah. Wah. Lebaran lagi. Maaf ya aku bercanda. Lebaran kan tadi ya. Iya bang bener pas lebaran kemarin keponakan suruh gini-gini. iya, Apaan itu begini-gini. Oleh lebaran tuh velocity banget sih. Iya kan? Emang Velocity tahun ini satu keluarga velocity. besar. Enggak ada tuh baju-baju khas di tahun ini, Iya. ada velocity ya. Tenggelam sama velocity. Semua kan velocity pada waktunya. Betul, Benar. ya. Jadi tagline kita adalah Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oh, Pakai gerakan bebas. oke. Nah, mau tadi. Bagus. Nggak boleh. Jangan tidur lagi doang, tapi gerakannya bebas. Boleh. Siap? Siap. Oke lah. Detikers, kita masih akan kembali besok
besok ya, karena sekarang jam 11, tapi dari Senin sampai dengan hari Jumatnya kita akan menemani dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 ya. Betul, jangan lupa follow semua sosial media kami, Instagram, X dan juga TikTok @detikcom, di Facebook ada juga, sama di YouTube juga jangan lupa di subscribe Detikcom. Ada Instagramnya gak sih teman-teman dari Iya. film Godaan Setan yang Terkutuk ini? Ada. Godaan setan yang terkutuk ya? Nah, official Official. Godaan Setan. Ah, Oke. tuh. Official Godaan Setan. Silakan di follow, silakan Sure. dicek aja untuk update-update terbarunya ya. Oke lah, kalau gitu kita pamit. Yes ya, jangan lupa Detikers saksikan selalu Detik Pagi, jangan tidur lagi.